A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh musalla Silatul Arham yang dimuliakan Allah. Marilah kita mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan rahmat untuk kita. Allah yang telah melimpahkan nikmat untuk kita, baik berupa nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat yang bersifat batiniah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ini menginginkan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya juga kita harus mengikuti sunnah beliau, yaitu beliau adalah orang yang pandai bersyukur. Semoga kita masukkan bersama Rasulullah dan sahabatnya ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini ingin ulun mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya adalah surah An-Najm ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnah fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yang artinya, mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kalian sejak dia menjadikan kalian dari tanah. Lalu ketika kamu masih dalam janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah ayat tentang diawalinya bahwa orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah dia menjauhi perbuatan-perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Namun
Allah menyebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah adalah yang memiliki maha luas ampunannya. Artinya apa? Manusia ini ketika sudah berbuat dosa, maka ingatlah ampunannya lebih luas daripada perbuatan manusia. Maka dari itu masa lalu manusia, masa kelamnya, masa buruknya mungkin membuat dia kecewa, membuat dia seakan-akan putus harapan. Maka sebenarnya Allah menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki keluasan dalam ampunan. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum, dialah yang lebih mengetahui ketika dia menciptakan kalian dari tanah. Wa id antum ajinnah, dan saat itu kalian masih dalam keadaan janin di dalam perut ibumu, ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo, dialah yang lebih mengetahui siapa-siapa yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ada titik berat pada kajian kita ini adalah fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci terhadap diri kalian sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, manusia ini kalau dia sudah menganggap dirinya suci, itu dia secara otomatis memandang rendah manusia lain. Secara otomatis. Karena sebenarnya Pak, dalam agama nih tidak ada peringkat. Di dalam agama tidak ada peringkat. Yang ada peringkat dalam keilmuan ada peringkat. Kan? Misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu ada peringkat. Tapi dalam agama, dalam amal soleh tidak ada peringkat. Maksud tidak ada peringkat nih, peringkat standar manusia. Peringkat itu hanya diketahui oleh Allah, itu maksudnya. Kadang-kadang manusia ini menganggap ketika dia beramal dan berbuat baik, dia menganggap dirinya naik peringkat di depan manusia. Kita di harta ada peringkat. Ada orang nang sugih setengah, ada orang nang sugih banar, ada orang nang sugih bebayaja. Kan tingkatan manusia sugih ada nilainya, ada standarnya. Begitu juga ilmu. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada profesor, ada doktor, macam-macam. Ketika ada kekuasaan juga ada peringkat. Ada mulai RT, ada RW, ada camat, ada pembakar, ada camat, ada bupati, ada gubernur, ada presiden, ada PBB misalkan, macam-macam. Kekuasaan itu ada peringkat. Tapi kalau agama tidak punya peringkat. Karena bahayalah orang yang membuat peringkat dalam agama. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Apalagi merasa wali. Ya malah? Maka ada perkataan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Artinya nih, wali juga sorong. Nah, gitu lah kira-kira. Ketika seseorang disakiti lalu dia mengatakan barang siapa yang menyakiti wali. Dalam Islam nih tidak ada peringkat. Lu kasih contoh sederhana. Ulama saja. Ulama nih yang kita katakan alim, kita hanya mengetahui keilmuannya. Tapi kita tidak mengetahui seberapa tinggi peringkat ibadahnya. Oke dia sholat, oke dia zakat, oke dia haji. Tapi kita bisakah mengukur hajinya? Bisakah mengukur zakatnya? Bisakah mengukur sholatnya? Nggak bisa.
Maka kata Ibnul Qayyim, ketika kalian sholat malam, jangan pikirkan mereka yang sedang tidur. Ketika kalian berpuasa, jangan pikirkan mereka yang tidak puasa. Mengapa? Karena ketika kita memikirkan, kita membuat peringkat diri kita. Itu bahayanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena kenapa kita tidak bisa membuat peringkat? Karena peringkat itu adalah urusan kasat mata hati manusia. Karena peringkat itu adalah hati manusia yang hanya diketahui oleh Allah. Kita nggak bisa. Belum kasih contoh sederhana. Ketika kita sholat berjamaah tadi, apakah peringkat kita sama? Belum tentu. Ya kan Pak? Ada yang khusyuk full, ada yang khusyuk setengah, ada yang bebaya khusyuk. Kaulah, kada kau. Kita boleh jadi kita mendapatkan sama 27 derajat. Tapi nilai derajatnya berbeda. Nilai sholatnya berbeda. Dan itu kita tidak ketahui. Maka jangan menilai amal kita dengan amal orang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita juga kadang-kadang gampang menilai ketika orang sembahyang, ini baik. Ya Pak? Tapi ternyata banyak yang tertipu. Karena orang banyak masuk masjid. Di antara orang yang masuk masjid ternyata ada niat mencolong duit masjid. Sama-sama ke masjid nih. Unya baiknya kita. Kalau ukuran masjid adalah ukuran kebaikan, maka harusnya orang yang masuk masjid kita anggap baik. Ternyata niat itu urusan hati. Pian tahu nih mungkin Pak yang baru datang haji. Insya Allah kita doakan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Anda terbawa jam-jam kasih nih. Atau terbawa apa semalam yang kita bahas? Susu onta kah? Nah, kami onta lah ya. Anu bulan semalam berkisah tentang kami onta. Kalau ada nama menelpon sidin tah. Jadi sampai di mana tadi? Sebelum berkisah unta tadi Pak. Apa ya tadi? Oke. Ada orang yang sa'i. Anu keluarga ulun Pak, karena orang kita ini, orang Indonesia ini kalau hendak haji itu dia sa'i itu tawaf kan bawa duit lo, mbah itu belanja. Ya lah, kebiasaan kita nih. Makanya lihat pian di jubah-jubah tuh berkantong. Nah, ada kantongnya. Nah, ternyata keluarga ulun nih, sa'i kan hilang 12 juta Pak. Di kantong. Bukan hilang belanja, ada yang merabit. Banyakan bawa duit. Artinya apa? Kita kadang kau menilai orang nang sa'i ini baik semuanya. Ya karena kau lah menilai. Karena kau. Karena kau menilai. Bapak dan Ibu sekalian, satu ketika ini hadis sahih Pak, sahih Bukhari. Ulun bacakan dia hadisnya pelah sambil kita terjemahkan. Jadi dalam sahih Bukhari Anna Ummal Ala, ada namanya perempuan namanya Ummul Ala. Ummul Ala ini disebutkan adalah salah satu orang Ansor yang telah berbaiat kepada Nabi di antara wanita-wanita itu. Nah, tiba-tiba kan saat itu Nabi hijrah dan sahabatnya. Lalu Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nah, Ummul Ala ini bercerita, ada sahabat Nabi yang bernama Utsman ibnu Maz'un. Utsman ibnu Maz'un. Kalian pernah dengar sebelumnya? Utsman nih. Utsman bin Affan sering dengar lah. Utsman ibnu Maz'un pernah dengar ya? Mungkin pernah dengar juga. Utsman ibnu Maz'un ini
adalah orang yang sangat mulia. Mulianya karena dia mati, dia meninggal, dia disolatkan oleh Nabi. Mulia sekali dia. Dan Rasulullah ketika meninggalnya dia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah mencium dan Rasulullah menangis. Ketika mencium Utsman ibnu Mas'ud. Karena dia orang muhajirin. Orang Ansor dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kata perempuan ini, ketika itu jatuh sakitlah Utsman ibnu Mas'ud. Utsman ibnu Mas'ud ini kalau pian baca Syiar wa Alamin Nubala dikatakan sadatil muhajirin wa zuhad. Orang yang paling senior tuannya orang-orang muhajirin dan dia adalah zuhad. Zuhad itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud sekali. Maka ketika dia meninggal, lalu Ummul Ala ini berkata, apa perkataan Ummul Ala? Ummul Ala ini berkata, rahmatullahi alaika ya Abas Sa'ib. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu wahai Abas Sa'ib. Abu Sa'ib ini, Sa'ib itu anaknya Utsman ibnu Mas'ud. Jadi dia dipanggil dengan sebutan anaknya. Abu Sa'ib. Namanya adalah Utsman ibnu Mas'ud. Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib. Lalu dia mengatakan, syahadati alaika laqad akramakallahu. Aku bersaksi, kata perempuan tadi, bahwa Allah telah memuliakanmu. Lalu Rasulullah berkata kepada perempuan tadi. Apa perkataan Rasulullah? Wa ma yudriki annallahu akrama. Perempuan, tahu dari mana kamu bahwa Allah memuliakannya? Misalkan ada yang meninggal, ustaz, pas saat ceramah, lalu pian berkata Allah memuliakannya. Karena dia meninggal saat ceramah. Ada yang meninggal saat khutbah. Ya kan? Pian mesti mengatakan Allah telah memuliakannya. Pertanyaannya, ulun 4 tahun dengan pian. Mulia mana mati syahid dengan mati sakit? Mati syahid. Oke. Kalau begitu Rasulullah mati dalam keadaan tidak mulia. Karena Rasulullah mati dalam keadaan sakit. Itu sama istri ulun katakan. Wahai istriku, apakah seseorang yang menikah lagi disebut selingkuh? Selingkuh, kata istri ulun. Kalau begitu pian mengatakan Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah adalah selingkuhan Nabi. Oh, ada aja. Nah, berarti kan beda. Iya kan, Pak? Berarti Hafsah, Sofiyah itu selingkuhan Nabi. Enggak, itu bukan selingkuh, itu istri Nabi. Jangan katakan ketika seorang suami menikah lagi kau katakan selingkuhannya. Jangan. Kalau dia belum menikah, okelah kamu katakan dia selingkuh. Tapi kalau dia menikah, dia tidak selingkuh. Wong dia menikah. Ini cara pandang aja sebujurnya. Maka sama kayak tadi. Apakah kita mengatakan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit? Belum katakan lagi. Apakah orang yang mati saat khutbah dia mulia? Mulia. Kalau dia mati di pangkuan istrinya mulia? Lebih mulia khutbah, kata pian. Nabi meninggal di pangkuan istrinya. Orang yang paling mulia, pian katakan matinya tidak mulia. Nauzubillah min dzalik. Enggak mungkin kita mengatakan itu kepada Nabi. Yang paling penting dari kematian apanya, Bu? Oke. Apa yang paling penting dari kematian? Yang paling penting dari kematian adalah ketika hati itu saat dalam keadaan sekarang. Pian boleh ceramah, tapi hati pian dalam keadaan sombong ketika itu mati. Yang terlihat adalah ceramahnya, hatinya tidak.
Makanya ujar Rasulullah, dari mana kamu tahu Allah memuliakannya? Kamu kan nggak tahu hatinya. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berkata, Wallahi, demi Allah, al-yaqinu ja'ahul yaqin. Wallahi, demi Allah, telah datang kepadanya yakin, kematian. Inni la arju lahul khair. Aku cuma berharap dia kebaikan. Jadi amun pian ada yang meninggal, ya Allah, aku berharap padanya kebaikan. Jangan pian katakan, aku bersaksi dia orang baik. Kada yang tahu hati manusia. Lalu apa? Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana wa ma adri wallahi ana, dan aku pun tidak tahu. Wa ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma yuf'alu bi, dan aku pun kata Rasulullah tidak tahu apa yang Allah perbuat terhadapku. Aku pun tidak tahu. Maksudnya apa, Pak? Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, apakah Rasulullah mengatakan, aku langsung masuk surga? Rasulullah harus menjadi saksi-saksi atas umat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa kata Abul Ala? Ayat Ummul Ala tadi. Fa wallahi, demi Allah, ketika aku mendengar itu dari Nabi, aku berkata, fala uzakki ahadan, aku tidak akan mensucikan seseorang pun. Fala uzakki abadan, aku tidak mensucikan manusia. Qalat fa ahzani, ketika Rasulullah mengatakan itu, aku jadi sedih. Saking sedih aku, lama-lama fanintu, maka aku tidur, kata perempuan tadi. Lalu ketika itu aku melihat dalam tidurku, aku melihat Utsman ibnu Maz'un berada di sekitar air. Air mengalir di sekitarnya. Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, aku bermimpi malam tadi, bermimpi Utsman ibnu Maz'un, tapi di sekelilingnya ada air. Lalu Rasulullah berkata, zalika amaluhu, itulah amalnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa konteks terkait ayat dan hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, bahwa kita jangan merasa suci. Satu. Dan yang kedua, jangan menganggap suci. Ya kan? Jangan menganggap suci. Yang boleh apa? Kita mengharap kebaikan atas. Itu penting dalam agama. Kita boleh menganggap orang lebih alim. Boleh. Ya kan, Pak? Boleh. Tapi menganggap orang suci menjadikan kita bersaksi terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu. Apakah tentang ceramah ini lebih suci daripada yang mendengar? Belum tentu. Bisa jadi pian mendengar ikhlas, ulun nang berceramah kada ikhlas. Apakah makmum lebih suci daripada imam? Ataukah sebaliknya? Kita juga tidak ada yang tahu. Karena urusan manusia, hatinya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itu tentang tadi. Yang kedua, Pak, ada hadis daripada Abu Daud. Jadi ulun tadi pagi itu mencari-cari materi, Pak. Jadi sebelum subuh bangun cari-cari materi. Ternyata ada tulisan Pak Haidar Nasir tentang jangan menganggap dirimu suci. Berarti ulun cocok aja jadi ketua Muhammadiyah maksudnya tah. Sama aja jangan pilihan temanya. Jadi di situ beliau, karena orang Muhammadiyah itu menurut ulun pribadi, Muhammadiyah itu kalau kau berargumen
argumenlah dengan dalil. Jadi ketika beliau menuliskan tentang jangan menganggap suci, lalu beliau mengutip satu hadis. Cuma terjemahannya. Di situ tertulis hadis Abu Daud. Tanpa hadis ini sahih atau tidak. Ya kan? Ulun sebagai warga Muhammadiyah, ulun kada menganggap diri silin suci. Tapi ulun baca hadis itu. Ulun cari hadis itu tadi pagi. Oh, ternyata ada. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Apakah dia sahih? Menurut ulama hadis ini sahih. Nah, lalu ulun sampaikan. Hadisnya cerita tentang apa, Pak? Mungkin ulun juga baru dengar hadis ini. Ada dua orang laki-laki, kata Rasul. Bani Israel, dia saling bersaudara satu sama lain. Di antara sanaknya itu, ada yang satu gemar berbuat dosa, ada yang satu gemar berbuat ibadah. Lalu orang yang giat dalam beribadah ini mengatakan kepada saudaranya, berhentilah buat dosa. Kada maasi. Datang lagi, berhentilah buat dosa. Apa kata mau nang ding sanak nih? Lalu si ding sanak nang berbuat dosa ini mengatakan, apa? Biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus selalu mengawasiku? Ujian nang ding sanak. Biarkan aku bersama Tuhanku. Jangan nih kemawas-awasi. Mau aku nih. Ujian nang ding sanak. Ini hadis sahih, Pak. Lalu apa? Lalu ujarinya nang di sanak tadi apa? Ahli ibadah itu berkata yang saudaranya tadi, demi Allah, sungguh Allah tidak mengampuni. Atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Lalu apa yang terjadi? Nabi menceritakan lalu Allah mencabut dua nyawa orang ini. Cabut Allah. Lalu Allah kumpulkan keduanya. Lalu apa? Allah bertanya kepada orang yang ahli ibadah tadi. Apa pertanyaan Allah? Apakah kamu lebih tahu dari aku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Lalu Allah berfirman kepada orang yang berdosa tadi, kau masuk surga. Nang ahli ibadah, kau masuk neraka. Lalu apa? Allah berfirman kepada orang yang pelaku dosa tadi, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Lalu apa? Abu Hurairah berkata, mengomentari cerita tadi. Yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. Nabi ceritanya sampai di situ. Tapi Abu Hurairah mengomentari hadis. Apa kata Abu Hurairah? Demi zat yang jiwaku di dalam tangannya. Maksudnya adalah dia dalam genggaman kekuasaan Allah. Sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhirat. Perkataan ahli ibadah tadi. Apa maksudnya? Ketika dia sudah mengatakan orang itu masuk neraka. Itu dia merusak dunianya dan akhiratnya. Lalu baca lagi di situs, mudah-mudahan jadi amal jariah. Ada situs bagus Pak, Dorarnet. Dorar, bukan donat pala. Dorar, D-O-R, Dorar, A-T.net. Nah, Dorar ini cuma hadis pala. Jadi Arab semuanya kerja Indonesianya. Nah, jadi Dorar ini pian cek nama siapa misalkan Anas bin Malik. Itu hadis Anas bin Malik keluar. Dari mana pian? Dari semua hadis yang ada. Banyak lah maksudnya, banyak
lawan kualitasnya. Ini menurut ulama ini. Lalu ada cerita di ada komentar. Itu bagusnya Dorarnet tuh. Ada komentar. Apa komentar di bawahnya? Ketika kita beribadah, jangan merasa sudah di ambang surga. Ini kita nih. Misalkan contohlah kita di Muhammadiyah misalkan. Jangan merasa di Muhammadiyah nih lalu kita model betiti ke jalan surga langsung sudah. Jangan. Maksudnya apa? Teruslah beramal. Jangan dong model wah aku jalan surga bang lah. Jangan. Akhirnya merasa suci sendiri. Dan yang kedua, jangan membuat orang lain justru lari dari agama. Kasih contoh sederhana. Pian mengatakan orang lain sesat. Pian sebenarnya menjauhkan dia dari kebenaran. Harusnya rangkul. Ada orang mengaji, hanya bisa mengaji. Salah tuh. Maharijul hurufnya salah ya pegang. Jangan. Parakinya. Perasaku nang bujur kini bang. Perasaan ulun lah kita ini sebenarnya bahasa aja nang perhalus. Iya kan? Maksudnya mungkin inya bujur, cuma bahasa kasar. Lalu orang buka. Coba bahasa nang halus. Perasa ulun cara membacanya nang kini, Pang. Nah, ini bukunya. Nyaman, amun salah ya. Iya, bisa mengaji. Siapa yang gurunya? Lalu gitu jah. Iya, Pak. Manusia ini nang salah muridnya, nang salah muridnya, guru 4 disalahkan. Iya Pak. Apalagi abahnya umahnya apa abah ikam melajari kah? Iya abah ikam kada melajari kam. Nah, nang digawe abah ikam tuh. Kayak itu. Manusia tuh gitu. Padahal sebenarnya simple aja. Jadi sebenarnya manusia itulah kalau permasalahan simple aja. Jangan dilebar-lebarkan. Akhirnya apa? Manusia yang mengatakan itu, dia menganggap dirinya lebih bisa, tapi justru dia membuat orang lain lari. Apa pentingnya ibadah Pak dan dakwah? Mengajak orang, bukan membuat orang lari. Makanya di Muhammadiyah ini harus penting kita merubah cara dakwah kita. Yang pertama, jangan merasa lebih suci. Oh, aku ini lebih sunnah. Ya kan? Misalkan contohnya, aku lebih sunnah. Ketika kita mengklaim, ini urusan hati lah. Urusan hati nih Mas. Kita merasa mengklaim kita lebih sunnah, sebenarnya kita membuat peringkat di dalam agama. Mun pian anak bersunnah, sunnah lah pian. Misalkan contoh, ulun berjanggut sedikit. Lalu nang berjanggut panjang, Ustadz tuh kada sunnah. Misalkan lah, ini kada curhat bang pala. Ustadz tuh kada sunnah, malakan sunnah. Nah ketika dia mengatakan itu sebenarnya dia membuat peringkat dalam agama. Harusnya dia datangi Ustadznya. Ustadz, jaka pian berjanggut teteh. Kan nyaman lah. Iyalah Pak Bahari. Nah, sebenarnya simple aja. Ada nang ketujuh besiwak. Makanan sudah siapin aja. Ada nang ketujuh besiwak. Lalu mengatakan, apa sikat gigi itu lain sunnah Nabi. Apa? Ini nah sunnah Nabi siwak nah. Sebenarnya lah, coba lihat cara Nabi menasihati amun sunnah-sunnah. Simple aja Nabi. Sahabat itu lebih banyak melihat Nabi dibanding Nabi menyuruh. Coba lihat, sunnah-sunnah Nabi itu banyak dilihat oleh sahabat. Jadi Nabi mencontohkan dulu nah. Kecuali orang salah paham, hanya Nabi jelaskan. Oke, kasih contoh sederhana. Kepada Utsman ibnu Maz'un Nabi mengatakan, ikam harus kawin. Karena kawin adalah
Sunnahku, kata Nabi. Karena ada ternyata setelah kawin, Utsman ibnu Maz'un diceritakan oleh Aisyah dalam hadis Sahih Ibnu Hibban. Apa ada? Ternyata sudah bisi bini kada diharagui lagi oleh Utsman nih. Puasa, sembahyang. Sahabat tuh pian tahulah. Sahabat tuh saking ibadah hendak di ibadah tuh. Bini kada tegaduhi lagi. Mun kita kan bini dulu hanya ibadah. Atau menyambat bini ini adalah bagian dari ibadah. Kan itu kan. Kalau sahabat kada. Pokoknya aku harus sembahyang. Bini mandang. Oh ya apa menggatuk aku lah. Kada gatuk-gatuk. Sembahyangnya. Lalu datanglah kepada Aisyah. Ujai, aku ada masalah lo laki nih. Ujar Aisyah, apa nih? Utsman kan kaya. Apa lagi yang dipikirkan? Lalu kata si perempuan, dia sibuk dalam ibadah. Terdengar oleh Nabi panggil Utsman. Utsman. Sholatlah, tidurlah. Tidur, sholatlah. Puasalah, berbukalah. Alaika bisunnati. Engkau harus melihat sunnahku. Nah, arti sunnah pada hadis itu, Pak, Nabi tidur, sembahyang. Nabi puasa, Nabi berbuka. Ternyata sunnah dalam definisi Nabi salah satunya adalah keseimbangan dalam beragama. Jadi bukan cuma siwak ini sunnah. Cara hidup Nabi itu sunnah. Makanya ulun memahami sunnah artinya cara hidup Nabi. Nabi tidur, lalu Nabi sholat. Itulah sunnah Nabi. Itu cara hidup Nabi. Apakah orang lain salah? Semalaman dia sholat, lalu istrinya dianggurkan. Kata Nabi, itu bukan sunnahku. Aku guring. Dekat dengan istriku. Itu sunnah. Jadi yang mimpian sembahyang dekat dengan istri, kenapa parah-parah? Ini sunnah. Nah itu Pak, itu sunnah. Jangan merasa paling sunnah. Dan yang kedua, ulun ingin tekankan kita di Muhammadiyah itu, hendaklah kita ada dua yang paling. Apa arti boleh kita merasa paling benar? Kita ini merasa paling benar boleh lah Pak? Boleh Pak. Kalau menyangkut tauhid. Ya. Kalau menyangkut tauhid, urusan tauhid, itu harus merasa paling benar. Aku dengan tauhid nih paling benar. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kesyirikan. Jadi ketika mungkin kalau aku bisa jadi benar, Ikam bisa jadi benar, itu kadang berlaku di tauhid lawan syirik. Jadi ada orang bekain kuning dan lain sebagainya. Lalu pengen katakan bujur kayaknya. Ya bisa jadi aku bujur, inya kada kawa. Tauhid kada kawa kayak itu. Ya loh Pak. Nah harus harus dibedakan. Tauhid kada kawa ada urusan kayak itu tuh. Lalu ketika pian Islam nih. Lalu bisa jadi yang lain bujur dan aku bujur. Itu kada kawa. Agama nih. Ulun katakan pian. Ulun bisa katakan di sini. Dusta saja agama dimanapun di muka bumi ini kada merasa dirinya benar. Dusta. Jadi mau ada orang mengatakan agama ini semua sama. Takuni je pian lah Nasraninya, Yahudinya, Hindunya. Pian takuni, pian merasa bujur lah. Merasa bujur. Merasa paling bujur ya, merasa paling bujur. Coba iya. Amun inya merasa bisa jadi aku bujur, bisa jadi inya bujur, berarti masih ragu tabah agama. Itu urusan keyakinan masalahnya. Kada kalau diapa-apai. Nah, di mana boleh kita merasa bujur, orang lain boleh kita katakan bisa jadi bujur. Itu dalam furu'iyah. Furu'iyah itu artinya cabang nih. Contoh, ada orang nambah kunut, ada yang kada. Bisa jadi aku bujur,
bisa jadinya wujud. Kalau dalilnya sama-sama benar. Tapi amun dalilnya ini benar, ini salah, kada kawan. Harus merasa benar. Karena beragama itu, amun kada merasa benar, merasa apa lagi? Hah? Merasa benar boleh, tapi jangan merasa suci. Bedakan antara merasa suci lawan merasa benar. Belum berbetakun manusia. Kita soal kajian ini, dibanding orang kada kajian pun merasa benar gak? Benar. Tapi jangan merasa suci. Jangan bandingkan pian duduk ini, wah, berjalan ke tapi dapat pahala, aku di sini dapat pahala. Jangan gitu. Merasa benar boleh. Karena kebenaran mengikat kita, tapi jangan merasa suci. Akhirnya rusak hati ini beribadah Allah. Ya, Pak. Belum bertahun non pian. Benar duduk di sini kah atau di luar kah? Duduk di sini. Berarti pian merasa benar. Lah, tapi jangan merasa suci. Makanya dibedakan. Ulun mengkritik juga orang-orang merasa suci lawan merasa benar itu disamakan, salah. Tapi kalau dua-duanya memiliki kemungkinan kebenaran, bolehlah kita mengatakan bisa jadi aku benar, bisa jadi dia benar. Contoh, ada orang habis sembahyang langsung baca Quran. Ada nang seikung zikir. Lalu pian katakan, Rasulullah bersembahyang kan tidak baca Quran. Zikir, bid'ah kah tuh? Lalu kita katakan, jangan. Bisa jadi dia, karena urusan setelah sholat itu urusan masing-masing manusia. Ya kan Pak? Jangan kita hakimi. Nah itulah. Fikih misalkan. Apalagi fikih. Jangan merasa benar. Jangan merasa paling benar. Merasa benar boleh. Karena itu urusan usuliyah. Bisa jadi ilmu kita belum sampai. Tapi jangan merasa suci. Merasa benar boleh. Oke. Itu saja yang bisa Lut sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Pinanya menarik Pak isunya nih. Silakan Pak Fahri. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Ayo cukup Pak Jajan. Pak Fahri. Ayo silakan Pak. Sumpah jabatan. Dengan yang merasa suci tadi. Ketika inya bersumpah, lalu inya merasa suci. Ulun kasih contoh sederhana Pak. Pian tahu Uwais bin Qarni, Uwais al-Qarni. Umar saat itu menjabat khalifah, Amirul Mukminin. Tapi Umar pernah mendengar Nabi bersabda, kalau kamu ketemu Uwais, maka mintalah kepada dia supaya Allah mengampunimu. Artinya apa? Umar sendiri tidak menganggap dirinya suci dibanding Uwais. Jadi jabatan itu bukan mengatakan dirinya suci, enggak Pak. Karena urusan dia urusan orang-orang, urusan beriman, maslahat umat dan lain sebagainya. Akhirnya Umar ketemu Uwais, lalu Umar berkata, aku meminta kepadamu untuk doakan aku supaya Allah mengampuni. Didoakan sama Uwais. Bayangkan seorang khalifah minta doakan rakyatnya. Jangan merasa. Itulah kira-kira Pak. Kenapa Pak? Nggih. Akibat tadi itu kan kalau kita ini mau jadi pejabat itu sumpah terus ini. Saya ini Ada semua ya. Kali-kali disumpah. Itu apakah ada kawan mengatakan tuh mudah ada usaha didapatkan gitu, kan bisa diikuti. Artinya berdiam aja. Kalau berdiam kan kita kalau berdoa aja gitu. Berdoanya disembah cuma satu orang, jadi itu kan bisa berdiam, kan harus diikuti kan itu. Nah jadi ini maksud saya itu dampak apa
Ini ulun mencek sejarah apalah. Sejarahnya. Ketika Rasulullah mengutus seseorang, itu Rasulullah tidak meminta sumpah pada dia. Itu satu. Yang kedua, ketika proses terjadi pengangkatan khalifah, itu kadang-kadang disumpah. Coba pencek. Adanya aku berbaiat kepadamu karena Allah dan Rasulnya. Lalu si khalifah naik. Lalu dia berkhutbah di hadapan manusia. Kalau aku benar, ikuti. Kalau aku salah, tegurlah. Bahkan kata Umar, kalau kamu tidak sanggup menegurku dengan pakai pedanglah kau tegur aku. Ulun ketika melihat sumpah-sumpah tuh bukan berarti bukan berarti salah ya. Kalau ulun melihatnya mungkinlah persepsi orang dengan bersumpah ini takutan berbuat dosa. Ternyata sama ya kan. Jadi dosanya double Pak. Mana berbuat dosa menyalahi sumpah pulang. Lawan perihal-perihal yang sederhana itu jangan disumpahi juga Pak. Contoh lah ulun minta maaf. Ada pelantikan IPM. Saya bersumpah. Wah, tak kajut-kajut ulun. Ini belum levelnya lagi. Aja mungkin urusan umat paling tertinggi misalkan. Ya kan? Amun saya berjanji, ayuha. Demi Allah saya berjanji dan lain sebagainya, oke. Kan sebenarnya kita mengajak dia bersumpah Pak. Ya kan? Baca ini. Demi Allah saya begini. Pelantikan pengurus masjid, kada bapaknya, kada usah lah Pak. Hah? Baiat itu janji mengikuti Pak. Itu arti baiat. Janji setia mengikuti. Jadi misalkan contoh nih, ada pengurus masjid. Oh beda Pak. Beda. Jadi baiat itu begini Pak. Contoh nih ya. Pada satu saat Nabi itu, ketika dia dibaiat dan sahabat membaiat Nabi, itu artinya janji setia untuk mengikuti Nabi. Hidup mati. Itu artinya baiat. Hidup mati. Karena ada gampangan. Pun banyak sumpahnya ulang. Jangan kawat lah. Nah menurut ulun pribadilah coba Rasulullah mengutus Ali. Ali kau berangkat ke Yaman. Berangkat Ali. Ali kau harus bersumpah dulu di depanku. Agar enggak kan enggak ada hadisnya itu. Atau akan utus engkau kalau salah satu sahabat begini-begini. Karena kemungkinan palah kekhawatiran orang bahwa manusia ini berbuat jolim. Lalulah dia kalau manusia yang takutan sumpah. Ya kan Pak? Gitu kan. Zaman itu adalah baiat. Jadi misalkan naik khalifah, salaman. Aku berbaiat. Maksudnya apa? Aku janji setia loh. Janji setia. Sahabat itu masuk Islam dan baiat. Ini kada usah berbaiat-baiatan lagi. Ulun penceramah nih. Baiat loh, kada usah Pak. Lain kita. Lain soal. Zaman itu adalah zaman perjuangan. Ya kan Pak? Zaman perjuangan. Ulun nih misalkan ketua cabang Muhammadiyah. Ulun salaman nih siapa yang di cabang Muhammadiyah baru baiat kepada aku. Kada usah Pak. Ketika kita menyetujui dia jadi ketua cabang, ya oke lah. Ada lagi Pak? Sudah lah. Oke. Nah mungkin pada kesempatan lain kita bahas pemimpin dan sumpahnya Pak lah. Supaya jelas. Supaya jelas pemimpin dan sumpahnya. Jangan menyumpahi malah lain kisah. Jadi insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.